Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad kulli fil Islam. Qala Rasulullah SAW, al Islam an tu'minu billahi summa istaqim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah Hatam Quran Indonesia rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih merasakan nikmat begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam sehat, dan ukhuwah persaudaraan Islam di antara kita. Marilah dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur maka Allah akan tambah, apabila kita tidak bersyukur sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Khatam Quran Indonesia rahimakumullah. Hari ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam akhir-akhir ini mendapatkan ujian begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala seluruh dunia. Sebagian yaitu adanya ujian dari Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita umat Islam diuji dengan ketakutan. Di antara salah satu ketakutan itu adalah wabah virus corona COVID-19 yang mewabah di masyarakat kita bangsa Indonesia khususnya, dan umumnya juga ada sebagian bangsa-bangsa lain. Itu semua merupakan ujian dari Allah atas wabah virus corona COVID-19. Kita berharap dengan musibah yang menimpa kita, maka Allah perintahkan kepada kita agar kita selalu bersabar dan senantiasa mengembalikan masalah yang terjadi berkaitan dengan virus corona dan lain-lain, itu kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila musibah menimpa kita, Allah berfirman, sesungguhnya kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Semoga COVID-19 dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bakal kita menghadap Allah? Yang pertama yaitu kita disuruh oleh Allah atas apa yang kita lakukan, introspeksi diri bahwa kita ini banyak dosa. Maka kita disuruh taubatan nasuha. Di dalam surah 66 At-Tahrim ayat ke-8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Minimal tobat kita kepada Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kita disuruh memperbanyak istighfar, astagfirullah sab'ina marrah, mi'ata marrah, 70 sampai 100 kali di dalam waktu sehari. Lalu di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, kulubani adama khotoun wa khotoin at-tawwabun. Tiap-tiap kita ini punya dosa, akui dosa-dosa kita.
sebaik-baik orang yang mengakui kesalahan, maka dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertobat bersama. Yang kedua, menghadap Allah dengan ahsanu amala. Kita beramal dengan sebaik-baik amal. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hari ini hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kematian. Kemungkinan kedua adalah kehidupan. Di antara kemungkinan yang Allah ciptakan hari ini, Allah perintahkan kita untuk ahsanu amala, yaitu beramal dengan sebaik-baik amal, berbuat dengan sebaik-baik perbuatan. Lalu kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita selalu berbuat kebaikan. Ini bulan Ramadan, bulan di mana kita disuruh memperbanyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir yang kita lakukan berkaitan dengan persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah at-taqwa. Kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan Allah berfirman juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya berbekalah kamu kepada Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan ketakwaan, karena ketakwaan itu adalah merupakan seseorang yang akan dimuliakan oleh Allah dengan ketakwaannya. Dalam surah 49 ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, menghadap Allah dengan 3 cara tadi, yaitu taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Yang kedua, ahsanu amala, beramal dengan sebaik-baik amal. Yang ketiga, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Karena ini adalah cita-cita kita umat Islam, di mana setiap pekan kita umat Islam diingatkan oleh khotib Jumat berkaitan dengan surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati melainkan matinya kita semuanya dalam keadaan muslim, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, dan orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah menerima amal ibadah kita. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Qulu amin wa antum bi khair. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 menit lebih.